Kita kan udah lelah nih dengan berita ini, berita itu, yang capek gitu ya. Humor dapat meningkatkan keterbukaan audiens terhadap pesan serius hingga 25%. Sama juga pemerintah memberi makan gratis, itu pasti untuk kita, bukan untuk pemerintah. Kita nggak memahami audiens kita dengan baik, kemudian rasa syukur nggak ada. Betul. Benar. Nggak ada. Iya. Orang gua nggak mau begini ya, lu kasih begini ya. Media apa yang paling efektif yang bisa masuk ke segala usia, segala lintas usia di sini? Apakah memang Ya ampun, Iya. belum juga dimakan udah banyakan protes. Iya. Kan Baru sering loh dibagi-bagi. kita nanya, nih orang motifnya apa sih? Iya. Gua nggak betul. jelas Iya. nih. gitu ya. Betul. Ya. Betul. ya, ini ngasih saya susu maksudnya apa? Sekarang anak-anak kita nyanyinya bila ku mati, kau juga mati. Karena kan kita pengen nih Indonesia emas nih tercapai. Iya. Betul. Kita pengen sampai ke situ. Betul. Iya. Nah itu. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Selamat datang di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Persembahan dari Direktorat Promosi dan juga Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Bersama saya Permatasari Harahap, dan kali ini podcast Gemes kembali hadir di tengah-tengah hari-hari Anda semuanya, teman-teman Gemes. Tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai tema atau topik yang tidak kalah dari sebelum-sebelumnya. Ini adalah mengenai pentingnya edukasi dan juga sosialisasi MBG dengan cara menghibur. Nah, kenapa saya bilang tidak kalah penting? Karena memang di tengah tantangan dalam menyadarkan kesehatan gizi di tengah masyarakat Indonesia, ternyata pendekatan edukasi yang dibungkus hiburan terbukti lebih efektif nih. Ini ada datanya dari We Are Social and Meltwater tahun 2024 yang mengatakan 61,5% pengguna internet Indonesia menonton konten hiburan. Dan ada lagi data kedua, ini menurut UNESCO tahun 2021 metode edutainment meningkatkan retensi informasi hingga 60%. Jadi ini diyakinkan program makan bergizi gratis ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan media dan juga hiburan, tapi tetap harus dengan strategi yang tepat agar pesannya sampai ke dalam masyarakat itu tersebut. Baiklah, untuk membahas lebih lanjut sudah hadir dua narasumber saya yang ganteng-ganteng. Oh, senyumnya mana? Mantap. Oh, mantap. Oke, baiklah. Yang pertama saya harus menyapa yang lebih senior dulu. Nah, spesial ada Bapak Omar Abidin Gilang. Hai, Pak Omar, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat banget. Sehat banget, senang banget. Karena kita mau cerita bagaimana hidup sehat. Oke, baiklah. Jadi Pak Omar ini adalah pakar komunikasi media dan yang tidak kalah ganteng di depan saya, ceria sekali dengan merah meronanya. Hai Bang Bongol, apa kabar? Hai juga. Sehat? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini cocok banget ya karena kita akan membahas mengenai bukan membahas ya, tapi kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana edukasi dan juga sosialisasi MBG gitu ya, agar bisa masuk ke masyarakat tapi dengan cara yang menghibur. Karena kalau tadi kita bicara data gitu ya Pak Omar ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa menurut UNESCO tahun 2021 konten edukasi berbasis hiburan dapat meningkatkan retensi informasi hingga 60%. Nah, menurut Pak Omar sendiri, mengapa sih media hiburan itu lebih efektif kalau misalnya kita ingin menyampaikan pesan-pesan yang penting seperti MBG itu sendiri? Oke. Kita kan udah lelah nih dengan berita ini, berita itu, yang capek gitu ya. Kemudian kita tentu mencari gimana sih caranya untuk dapat memberikan kepuasan. Salah satu adalah hiburan. Nah, hiburan ini yang bisa memberikan kecukupan kebutuhan informasi kita, itu akan menjadi kita ketergantungan. Gitu, ketergantungan. Makanya kalau sampai 60% lebih itu luar biasa. Berarti benar-benar membuktikan. Benar, artinya hiburan itu bisa memenuhi kebutuhan. Jadi gini, Ai, kan begini cerita soal kebutuhan. Apa yang Ai butuhkan kita kasih. Ketika Ai haus dikasih haus, minum kan, kelar kan. Tapi kalau dikasih yang lain, Ai akan bilang, gue nggak mau yang itu. Gitu nggak mau? Bisa jadi. Jadi Bisa jadi. Langsung ada berapa detik kita Bisa jadi karena kan ya benar kata Prof juga, kebutuhan kita tuh kan bukan cuma sandang pangan. Iya. Kalau sandang pangan udah tercukupi,
kan di balik itu juga pasti kan ada something yang akan membuat kita juga mumet otak. Iya, Ya benar, kan? benar. Kita udah tinggal di rumah aja kita masih bisa stres loh. Iya. Padahal rumah sendiri ya. Nah. Iya. Apalagi kalau kita menghadapi ya benar tadi kayak kata beliau, berita yang kadang simpang siur, mana yang benar mana yang tidak, semua punya data, kadang datanya benar atau tidak kita juga belum tentu tahu. Hiburan yang paling cocok ya nonton sesuatu yang bikin orang tertawa. Iya, iya. Dia tertawa tapi dia hanya tertawa tapi ada pesan yang masuk dalam tertawanya Betul, dia gitu ya. betul. Karena memang menurut penelitian juga nih Bang Mongol, ada penelitian yang mengatakan humor in health communication Maret tahun 2020, humor dapat meningkatkan keterbukaan audiens terhadap pesan serius hingga 25%. Jadi menurut Bang Mongol, seorang stand up comedy yang sudah terbiasa gitu ya memberikan pesan-pesan, mau itu pesan-pesan yang santai sampai pesan yang berat sekali melalui stand up comedy yang dapat diterima gitu ya. Peran dari komedian itu dalam membuat pesan gizi menjadi lebih mudah diterima masyarakat seperti apa? Kalau dari sisi Mongol nih kayak kita ngadepin beratnya hidup, seberat apapun, tapi di saat kita ngelihat orang lucu, kita pasti akan ikut tertawa. Iya. Kadang kita sampai lupa masalah kita yang kita hadapi itu jadi ikut ketawa gitu. Apalagi kayak Mongol nih, saya sebagai stand up comedian, orang kan suka nanya, Ngol, selain materi dari stand up, apa sih yang bikin orang ketawa lihat Iya, lu? iya. Muka gue kita. lucu gitu. Udah lucu. Jadi sesuatu yang perlu kita sampaikan dengan cara yang humor. Iya. Menurut Mongol itu lebih masuk daripada kita terlalu saklek, terlalu to the point, harus begini. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang lucu, itu lebih gampang masuk di pikiran karena penetrasinya nice to meet you kalau bahasa anak Jaksel. Iya, nice to meet you. Agak sedikit tidak ada sistem pemaksaan karena sesuatu yang dipaksa pasti akan meninggalkan traumatik. Tapi kalau sesuatu yang kita buat dia, saya contoh aja nih contoh. Semua orang di Indonesia ini ada sekitar 300 juta jiwa, contoh ada 20% yang takut jarum suntik. Oh iya, Yap. pasti. Tapi di saat dibikin ketawa, dia lupa kalau jarumnya udah masuk. Iya, iya. Ada pengalihan sedikit. Iya, jadi tapi kan yang intinya adalah obatnya masuk. Jadi penting banget nih kalau bisa menyampaikan segala sesuatu, nggak usah ngotot-ngototan. Iya. Elegan aja Elegan aja, iya. caranya. Iya. Atau mungkin dari beliau sebagai pakar kan lebih, kalau saya kan pengalamannya di panggung. iya. Kalau beliau kan pakar, berarti beliau pasti jadi mentor Mongol nih kalau dalam dunia stand up. Bagaimana audiens tuh kayak saya stand up, audiens tuh kadang-kadang ada yang kita masuk dia senyum, ada yang dia Ada yang langsung kayak, nih kena nggak? iya, dia suka mikir siapa dia? Ya, berarti kan harus ada strateginya Ada di situ. dong. Nah, ini harus dibahas nih sama Pak Omar. sama pakar. Pak Omar ini Pakarnya, paling pakar cakep. Iya, iya, komunikasi. iya. Nah, sekarang Gini. kalau misalnya mengenai strategi, apalagi kalau kita berbicara mengenai pesan-pesan kesehatan, pesan-pesan moral gitu, atau pesan-pesan yang penting itu kan memang harus kita berikan secara berulang, ya kan? Biar nggak bosen lah gitu Betul. ya, diulang-ulang biarpun dengan hiburan, tapi kan kalau dengan format yang atau strategi itu aja bosen orang, ketahuan nih, ngomongnya pasti gini lagi gitu. Nah ini strategi seperti apa supaya pesan itu dapat diterima oleh masyarakat? Oke, dianalogikan seperti ini Ngol. Kita ini kendaraan yang ada penumpangnya. Jadi kemasan hiburan itu adalah kendaraan Ya, yang kita pakai untuk bawa ke satu titik. ya. Dalam perjalanan, supir harus bisa memberikan kesenangan. Yang kita bawa nih senyum, ketawa, girang, tapi tetap kudu sampai kepada titik yang namanya kesehatan tadi. Ya. Karena nggak mudah menyampaikan kesehatan ini. Orang udah sekarang kapan sih orang berpikir sehat? Udah 40 tahun, 50 tahun itu baru berpikir sehat. Betul. Kalau kayak Mongol mah, maaf ya, bro. Apa ini? Dia agak geser udah hampir dikit. 50 tahun, naik. Ya, enggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ah, Baru lulus PAUD kemarin kan? Baru lulus kan? Iya, iya. Tapi kan benar juga kata Prof. Memang strategi ya tadi kayak mobil. Kita akan nyaman dalam mobil Yes. karena driver yang bawa kita, Iya. kita tahu. Iya.
Iya kan? Iya. Dan dia men-treat kita juga dengan luar biasa. Iya. Jadi kita kan santai. Nah, sama juga dengan program pemerintah apapun bentuknya. Kalau pemerintah memberi program itu kan saya selalu bilang begini, nggak mungkin untuk untuk membuat masyarakatnya jadi nothing. Iya, Pasti iya. semua untuk Ada kebaikan sesuatu. masyarakat. Iya, Betul. iya. Kalau bicara soal makan gratis, kenapa kita protes? Apa yang salah? Saya dulu juga sekolah waktu Iya. SD, tiap bulan tuh kalau nggak salah ada vaksin cacar. Iya, saya ingat ada. Saya sampai 2 kali disuntik, itu pun kondisinya pingsan. Karena saya takut jarum suntik. Oh, jadi Bang Mongol termasuk 20% tadi. Betul yang sekali. takut Itu dengan bisa jarum suntik. bisa kolaps mendadak gitu kalau udah lihat waktu Covid. Oh iya, harus vaksin. Waktu Covid saya harus vaksin. Bagaimana caranya? Yaitu tadi teman-teman nakes yang sudah disediakan, mereka juga ternyata punya strategi. Iya. Dia nanya, "Abang sukanya ngapain, Bang?" "Oh, gue lagi kebetulan nih lagi mau mabar. Boleh nggak Mongol mabar dulu gitu. Main Mobile Legend gitu kan, mabar dulu." "Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Mabar aja." Karena waktu sebelum mabar kita distensi, Iya. itu dokter bilang nggak boleh disuntik Mongol. Iya. Karena 180. Tinggi, iya, Jadi iya. disuruh main. Santai Maju, dulu. maju. Tahu-tahu udah masuk. Udah masuk, Prof. Jadi maksudnya begini, strategi apapun itu pasti untuk kebaikan. Iya. Kenapa kita nolak? Iya, Ya kan, termasuk makan gratis. Dulu saya hari Senin dapat susu. iya. Upacara bendera, selesai upacara, habis nyanyi Indonesia Raya, mengheningkan cipta, Ada baca susu-susu Pancasila yang kan, disusun ya. udah ada susu. Iya. Itu juga bukan di gelas, Iya. di plastik. Plastik. Udah dari zaman dulu pakai plastik. Iya. Kenapa jadi mumet sekarang? Iya. Udah gitu hari Jumat abis dapat Ketebak kacang tahunnya ya, Pak? hijau. Tawan umur kan? Tawan umur. Berarti Iya. Udah saya belain PAUD padahal tapi kebuka sendiri Tapi akhirnya. dari situ kan coba lihat. Kami menjadi generasi yang Kuat sih. kuat. Iya, benar. Bukan cuma soal itu. Kalau saya ini mohon maaf, Prof. Saya orang Manado dari suku Sanger. Iya. Kami lebih dapat siaran radio Filipina daripada radio Indonesia, RRI. Iya. Televisi, mohon maaf, kami nggak ada listrik. Iya. Kita masih hidup sama obor, sama lampu yang dipompa-pompa Iya. begini. Otomatis kan kalau mau dihitung pinter atau ilmu pengetahuan kita dapatnya kurang, kayaknya bisa. Bener, Tapi iya. kan dulu kita diajarkan untuk rajin membaca. Iya. Itu salah satu program pemerintah saat Iya. itu. Karena tagline-nya membaca jendela dunia. Iya. Jadi kalau Anda nggak membaca berarti hidupmu nggak punya jendela. Gelap. Gelap. Jadi Iya. mau tadi sama kita membaca, perpustakaan penuh sama orang baca. Iya. Lah ternyata ilmu membaca ini di saat saya jadi stand up komedian berguna. Iya. Sama juga pemerintah memberi makan gratis, itu pasti untuk kita, bukan untuk pemerintah. Benar, benar. Untuk kita, anak-anak kita, anak kita orang tua nggak usah protes. Iya. Makanannya asli, nggak ada yang dari plastik. Iya. Dan nggak mungkin juga pemerintah ngasih yang asal-asalan. Iya, dan ada buahnya loh. Kita Iya. dulu cuman kacang hijau, Bener. Pak. Jadi sebenarnya gini, tadi saya juga mau bilang ya, Bang Mongol ini kan sebagai stand up comedian itu kan harus memiliki kecerdasan yang luar biasa ya Pak Omar ya. Nggak bisa yang standar, harus banget. Karena kalau kita ngomong tek 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 nyambung, tek 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 nyambung. Padahal Bang Mongol sendiri mengatakan bahwa dulu kita apa sih gizinya cuman itu aja, paling kacang Iya, hijau, betul. paling apa rahasianya? Buku sekolah cuman satu, Intan Pariwara. Kagak ada merek lain, nggak nyampe di kampung. Iya kan? Dulu kita apa nih, mohon maaf ya, teman-teman kita dulu apa? Buah. Iya. Mentok, mohon maaf, kami di kampung boro-boro nemu apel, Pak. Iya. Mentok pisang. Iya. Ya kan, atau anggur kampung. Yang kalau hitam baru manis, lu jangan main warna merah, itu pasti apa namanya kalau bahasa saat ini anak Jaksel bilang tuh sweet smile. Itu manis senyum. Ini bentok kecapi, Pak. Ya kecapi. Dia mentok yang begitu, Iya. terus mentok apalagi buah langsat atau duku. Iya. Sekarang kita ya ampun dikasih semangka, sunkis, ada melon, ada jeruknya. yes. Itu udah lebih gizinya udah lebih ada. Terus kenapa kita masih merasa kurang? Ya. Ya kan? Ya, Jadi ya. tinggal di kitanya tidak ada rasa mensyukuri. Ya. Kalau bahasa ada seorang ustadz bilang tuh nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan. Iya kan? Ya, benar. Benar ya? Cakep, Ngok. Benar. Jadi kenapa kita protes? Tapi Iya. kan Ngok ini makanannya kayaknya dibikin acak-acakan.
Sekarang Mongol nanya, ada nggak sih makanan nggak diacak buat dimasak? Nggak ada. Kagak jadi. Kagak Kalau nggak jadi. acak angus di Bumbunya bawahnya. nggak masuk. Nah, jadi maksudnya begini, kita lebih bagus adalah menerima karena ini untuk kita. Iya. Ini untuk kita loh. Dulu beberapa negara ada bayarannya, kita nih dikasih gratis. Ya. Giliran nanti bayar lu protes, gratis juga protes. Tuh maunya mau dikasih apa sih? Gemes deh. Agak-agak gemes Tapi kan gitu ya. pakarnya paling Iya. cakep. Untuk penetrasinya bagaimana? Pakar yang paling keren. Iya. Kita eksekutor di lapangan. Nah, Setuju, bener, setuju, iya Mas. kan. Jadi Iya kalau kan? menurut Pak Omar ya itu strateginya tuh memang drivernya juga harus tahu betul apa yang mau dibawa gitu kan strateginya agar pesannya masuk ya Pak Omar ya. Betul. Jadi gini, Indonesia kan wilayahnya lebar banget. Iya. Luas. Macam-macam. Betul. Mongol dari sana, saya dari sini, ini juga nih, Ai dari sana, Iya. ini. Jangan dipukul rata. Seringkali ini yang jadi masalah, menunya dipukul rata. Iya. Sama aja buat ini misalnya bakwan, kemudian telur, nasi, ada buahnya. Rata semua. Padahal di tempat Mongol nggak kenal mie. Singkong gitu ya, taunya singkong rebus. Ubi cilembu. Kalau bahasa Manado bilang batata gitu. Bagaimana Yes. kita nggak memahami audiens kita dengan baik, kemudian rasa syukur nggak ada. Betul. Bener. Nggak ada. Iya. Orang gua nggak mau beginian, Iya. lu kasih beginian. Iya. Coba dari awal diajak rembuk, ngobrol sama-sama, kita ngobrolin apa sih yang kebutuhannya ini maunya apa sih, gitu ya, sehingga paham. Setelah maunya ini itu dan lain sebagainya, sampailah tiap daerah punya karakteristik yang berbeda, gitu ya. Sesuai dengan lidahnya mereka Sesuai juga. lidahnya masing-masing. Ya. Nah, udah sesuai lidahnya masing-masing, ajak deh guru. Ya. Ini kan yang protes guru juga. Ya. Padahal itu bagian yang harus dikerjain. Ya. Ya. Tapi di Itulah, situ juga peran media juga untuk mendekatkan para guru supaya ya maksudnya para guru, para orang tua dan anak-anak juga butuh juga ya. Iya, media kan gini. Media ini harus memperhatikan yang mana tugas dan fungsinya dengan benar. Kan yang jadi masalah ketika peran media itu tidak dilaksanakan dengan sesungguhnya. Iya. Menyampaikan apa yang benar gitu nggak disampaikan. Ada tadi istilah sebelum kita ke sini goreng-gorengan kan. Goreng-gorengan ini ternyata yang menjadi bahan Iya. yang menarik gitu Iya. loh. Yang mau bilang berita yang bohong, informasi yang nggak benar, Simpang dengan siur. simpang siur, Iya. pakai datanya juga sampai nggak bisa dibedain yang mana yang benar dan lain sebagainya. Tapi sekarang gini, kalau kita ngomongin media ya Bang Mongol juga Pak Omar. Kan tadi saya membacakan ada data 61,5% pengguna internet Indonesia menonton video hiburan setiap hari di media sosial. Jadi sebenarnya kalau untuk penyampaian program makan bergizi gratis ini gitu ya agar menyadarkan masyarakat Indonesia kalau ya udahlah ya ini memang program yang baik, rasa syukurnya tinggi gitu ya. Kalau dari segi media sosial dan media hiburan, media apa yang paling efektif yang bisa masuk ke segala usia, segala lintas usia di sini? Apakah memang bentuknya itu di TV kah atau radio kah atau mungkin platform-platform yang media sosial saat ini Oke. lah? Kalau dari kayak kajian media, masing-masing media itu punya karakteristik yang berbeda. Konsekuensinya audiensnya juga berbeda. Betul. Nggak bisa kita pakai yang dari media sosial itu untuk radio. Nggak bisa dong. Ya. Kita pakai untuk TV, nggak bisa dong. Karena selain karakter dari medianya yang berbeda, audiens juga berbeda. Iya. Karena itu kudu paham. Nah, istilahnya itu. Targetnya mau Betul. kemana? Mau mana nih, paham dengan medianya nih apa nih, TV apa sih Betul. gitu Iya, ya. iya, iya, Kenal dengan baik gitu ya. Iya, Kenal dengan baik juga siapa Mongol gitu loh. Iya betul. Iya, iya. Tapi lanjutin juga kata Pak Omar tadi soal tesnya kita terhadap program makanan ini. Kita nggak boleh menganggap pemerintah nggak paham. berpikir loh. Iya. Justru pemerintah memberi banyak ruang kepada daerah menjadi mitra. Ya. Otomatis kalau contoh nih saya sebagai orang Manado, kan Badan Gizi Nasional ini mencari mitra yang ada di Sulut. Nggak mungkin makanan buat sekolah di Sulawesi Utara masaknya di Jember.
Jauh. Nggak mungkin. Anyep Pasti udah, adanya di daerah. Iya. Dan mohon maaf, saya juga bukan nggak baca tentang programnya. Saya sangat bahkan baca, dan saya sampai bilang bahkan di Badan Gizi Nasional ada orang Manado yang menjadi salah satu pimpinan. Iya. Jadi otomatis aware gue sebagai orang Manado, ih gila ya ada orang Manado jadi kan ada kebanggaan. Terus yang kedua adalah setiap makanan yang disajikan itu tidak pernah mengikuti standar internasional, standarnya daerah. Jadi kayak kami di Manado, ada sekolah yang pagi itu makanannya bubur Manado. Berarti kan udah relate dengan daerah. Nggak mungkin lah kami Manado dikasih tenderloin. Ya kan, nggak mungkin lah. Ya kan, tenderloin sapi Australia, kepindo. Nggak, jadi cuman mensyukuri ini yang nggak ada, kata Pak Omar tadi. Kita tuh enggak. Ente yang ngomong. Oh iya. Jadi tinggal mensyukuri ini. Maksudnya gini, zaman dulu saya sekolah nih, maaf ya kalau dibanding-bandingkan dengan saat ini, mohon maaf. Kami dulu pulpen hanya ada satu di kampung, mereknya Pilot. Jatuh putus. Ini Ini mahal nih, gitu. Pilot yang tutupannya bisa digigit-gigit ya kan. Terus pensil. Kalau bahasa dulu kita bilangnya potlot. Oh ya. Buku aja kita mohon maaf sampulnya biru, yang ada gambar Rano Karno, Daniela Regar, Cinta Miatma Negara, Obi Mesak. Dari kalender itu. Iya kan? Nah itu kalau enggak kayak Rano Karno belakangnya lagunya Bukalah Kacamatamu nih, Pak Wagub sekarang beliau. Jadi kita aja lulus. Ekstrakurikuler Mongol di kampung itu mentak. Lari lompat lempar, kagak ada bola basket, kagak ada. Lempar lembing 100 orang ganti-gantian satu. Tapi kan orang tua kita mengajarkan kita untuk mensyukuri. Jadi di saat kita dapat mohon maaf nih gelas begini mah kegedean. Dulu kacang hijau mah yang kecil, yang buat es krim yang putih itu ada bulat-bulatan merah tuh polkadot. Itu doang aja kita diseneng. Terus emak kita ngejagain nggak boleh sampai dibuang. Karena kita mensyukuri. Sekarang kita udah dapat telur. Ditanya lagi, apa sih dapat gizinya dari telur? Ya ampun. Iya, benar. Bersyukur. Anda nggak tahu tuh ayam bertelur 21 hari dia harus ngedek. Udah gitu pas keluar telurnya lo bilang telur mata sapi. Nggak diakui. Kasihan ayamnya Pak. Ini dari sisi komedi ya kan. Jadi penyampaiannya dan saya jujur ya, program ini anak saya pun sekalipun saya stand up komedi termahal, saya bilang sama anak saya, makan deh, itu makanan dari pemerintah yang buat dirimu. Jangan, tapi kan kayaknya tawar deh. Ya jangan keasinan, kan juga akan darah tinggi. Kamu masih kecil kalau udah berlebihan. Ini jadi makan aja, Pi. Makan ini sehat loh, Dek. Karena ini udah di apa namanya ya? Udah disertakan para ahli gizi sekalipun mohon maaf. Ini buat Pak Omar, ada banyak dokter yang kadang cuman sebatas tanpa melakukan penelitian tapi suka sembarang ngomong, akhirnya kita kayak ketakutan gitu. Nggak boleh makan ini karena ini akan jadi begini. Padahal nenek kita dulu makannya nasi putih loh, Bos. Iya, benar. Dan jadi loh semuanya. Ya kan dibandingkan sekarang, ya kan? Capek baru meninggal, sekarang kita nasi putih karena karbo dan gula tinggi. Disuruh ganti dengan apa? Nasi merah karena seratnya lebih tinggi. Padahal kan kalau bicara nasi putih, nasi merah, paling enak nasi kuning, Bos. Oh, iya, nasi uduk apalagi. Ayam sepotong. Ini mulai lucu nih. Nasi uduk apalagi. Iya begitu kan. Karena kita gampang apa? Kita gampang langsung mempercayai tanpa mencerna. Contoh. Ini Prof paling nggak usah terlalu jauh. Batu cincin. Semua orang dulu rebutan batu bacan. Iya. Semua, bahkan ada yang panjang, bahkan udah kayak batu nisan, di situ tinggal tulis RIP. Tapi karena tidak karena hanya pingin ikut-ikutan, endingnya sekarang nggak ada. Iya kan, sama kayak ikan lohan. Sekarang masih lebih mahalan ikan cupang. Ikan cupang masih bisa diadu, dia mau diapain? Cuma nasi jilanya jendol, nggak guna. Tapi jadi masih gini, pembelajaran buat kita adalah saya ini sebagai warga negara yang baik, dengan adanya Badan Gizi Nasional dengan punya program makanan bergizi, saya tuh 100% mendukung. Karena kenapa? Karena ini membantu. Lah syukuri. Udah dapat nasi, dapat lauknya, ada telurnya, ada buahnya. Syukuri. Kenapa juga kita, tapi kan ini kayaknya
Kayak ya ampun Iya, Tuhan. iya. Belum juga dimakan udah banyakan protes. Iya, iya. Lah gue dulu makan di pinggir jalan, lu lihat orang ODGJ. Pada oke. Makanya dari tong Iya. sampah nggak ada berita di media sosial seorang ODGJ menderita kanker, nggak ada. Diare aja Meninggal- enggak ya? Meninggal Iya. santai, kadang meninggal ambilnya dari di pohon. Astagfirullahaladzim. Kita yang Iya, hidupnya iya. sehat, serangan jantung, stroke. Iya. Iya kan? Benar. Kenapa? Karena tidak mensyukuri. Iya, benar. Jadi Saya memang- udah 47 tahun, Iya. udah mau 48 tahun. Iya. Jadi memang rasa syukur itu harus ada Harus di setiap ada, diri harus ada. manusia Karena agar kita menghargai segala sesuatu Kita yang di tidak depan kita. mensyukuri, udah Iya. begitu, ya udahlah kita berharap dari pemerintah aja lah, kita nggak usah ngapa-ngapain lah, Iya, kerja iya. juga ya udahlah biasa aja. Nih mereka pada lupa, nabi Iya. aja masih tetap kerja, ya padahal Iya. dia udah nabi. Iya, benar. Nah lu benar. bukan siapa-siapa, sok mau nganggur. Oh, aduh. Saya Iya. aja tetap kerja loh, cantik jadi stand up komedian, jadi motivator, Iya. ngusirin setan juga kalau Iya. Saya pun juga tetap kerja loh. Iya kan semua Iya ya kerja. Pak ya, Iya, iya, apa iya, aja yang penting Iya. cuan masuk, Iya. karena dari cuan itu gue bisa bayar pajak, Bener. gue bisa kasih anak gue duit jajan, Bener. mak gue bisa gue Iya. beli pensil alis baru, karena kan mamaku ditato alisnya, Oh, iya, udah jadi harus turun. jadi harus eksis dinaikin Iya, lagi. dia harus pakai spidol karena kan warnanya udah hijau. Ini kemana-mana. Kepakar. Ini rahasia keluarga Iya, keluar iya. loh semua di sini. Soalnya ada honor. Jadi kalau selama honor masuk pasti lucu. Rahasia keluarga masuk dunia. Iya, iya. Prof, balik lagi Ah, Prof untuk peran media gitu dan Iya. juga komunikasi agar pesan dari program MBG ini masuk ke masyarakat. Sebenarnya kunci atau untuk mengukur keberhasilan sebuah kampanye MBG itu masuk atau keberhasilan itu oke atau enggak tuh dilihat dari mana? Mengukur keberhasilan. Iya, sebelum sampai kepada mengukur keberhasilan, kita harus tahu motif daripada pesan, atau saya menggunakan istilah isi pernyataan. Iya. Apa sih motifnya? Kalau nggak kita paham motifnya, gimana kita bisa ngukur? Iya. Ya kan? Motif itu harus jelas. Motif adalah sebab-sebab yang mendorong seseorang menyampaikan isi pernyataan. Dalam hal ini MBG. Jadi semua yang terkait dengan MBG paham motifnya itu apa. Kalau saya memahami bagaimana ke depannya masyarakat sehat. Gitu Betul, kan? Itu. betul. Nah, dengan demikian kita bisa ukur nih dari waktu ke waktu. Sekarang berapa yang kondisi ekonominya lebih baik. Sekarang bagaimana dengan orang yang ke puskesmas, berkurang atau dan lain sebagainya. Jadi cara-cara itu bisa kita gunakan. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu apa motif komunikasi dari MBG ini. Oke. Nah, dari satu motif komunikasi baru kita bisa memecah menjadi beberapa isi pernyataan. Betul. Begitu kan? Betul, Motifnya tadi kita. Nah, sekarang persoalannya adalah pemahaman itu udah cukup baik belum? Nah, salah satunya melalui sosialisasi ini. Betul. Melalui sosialisasi Sosialisasi, ini menjadikan motif itu bisa dipahami. Betul. Pada akhirnya terukur dia terwujud. Kelar. Ya. Betul. Ya, motif harus jelas dulu. Motifnya kan Baru sering loh dibagi-bagi. kita nanya, nih orang motifnya apa sih? Iya, iya. Gua nggak betul. jelas Iya. nih. gitu Betul, ya. betul. Ya. Betul. Iya. Nih ngasih saya susu maksudnya apa nih? Ah, Ya, gitu kan. Berarti kan Ada. motifnya jelas, harus jelas. Ya, tujuannya. Baru eksekusinya dengan mau ngasih Iya. apa nih Ya. programnya. Ya. Tapi kan tadi ada kalimat sosialisasi. Dan itu memang benar. Segala sesuatu nih kalau boleh nih buat pemerintah, ada apa-apa disosialisasikan dulu. Ya. Nah, ada kata dulu tuh, Jangan- ada kata Iya. dulu Iya. berarti ada kecewa. Ya. Iya kan? Enggak, ada kata dulu tuh. Sosialisasikan dulu. Karena kalau tahu-tahu langsung eksekusi, kita yang Susah. di bawah kan apa nih? Balik lagi kecurigaan, ada Nah. motif apa nih? Ya Nah, kan? itu pertanyaannya. Kalau sosialisasi menggunakan apa, Bang? Media sosial bisa. Bisa. Apa media sosial yang paling banyak digunakan orang sekarang? TikTok. Iya, yang paling dekat lah Paling sekarang banyak. makanya. Ya, TikTok ya. tuh paling besar. Iya. Setelah TikTok lalu
Facebook. Untuk yang high class gunakan Instagram, Twitter, gitu kan? Yes. Lama di England, ya di Citayam. Jadi harus gunakan sosialisasi karena kalau sosialisasi dapat, benar Prof bilang, maka targetnya akan tercapai. Karena orang udah buat ini, benar. buat ini. Jadi kita akan mencapai satu tujuan karena motifnya udah kita kasih tahu motifnya apa, sosialisasinya jalan. Tapi sekarang sosialisasi paling enak gunakan stand up. Nah, masuk. Oke. Tapi kan orang ente jualan gitu. enggak, tapi kan orang bilang, tapi kan stand up mahal. Enggak juga. Enggak juga teman-teman. Saya kasih tahu buat Pak Presiden, tidak semua stand up komedian itu berbayar mahal. Saya salah satunya, memang saya stand up termahal. Saya Cak Lontong, kami stand up termahal. Tapi untuk pemerintah, kami rela menurunkan harga sampai 99%. Karena kenapa? Sumbangsiku kepada negara bukan cuma bayar pajak, tapi mendukung program pemerintah yang baik untuk masyarakat. Saya jujur ya, waktu COVID terjadi, saya harusnya adalah korban paling besar karena kami artis panggung yang dilarang manggung. Waktu itu kan Kapolri mengeluarkan maklumat nggak boleh ada pengumpulan massa. Lah kami kan orang panggung, kalau siapa yang nonton kalau nggak siapa yang bayar? Tapi kan Mongol bilang begini sama mami, menjok tolong pulang Manado. Terus mau ngapain di sana? Yuk kita bikin makan sehat buat para medis se-Sulawesi Utara. Selama 6 bulan, 3 kabupaten, 3 kota, setiap pagi, siang dan sore, setiap hari saya ngantri makanan untuk para medis. Ini karena dari hati. Nah, September besok Mongol akan menjalankan program yang memberi makan tadi untuk di kampung halaman Mongol di Sanger. Jadi saya nanti rencana akan pulang ke Sanger. Saya kan orang Sanger Tamako. Jadi saya akan pulang ke Tamako. Pas depan rumah saya tuh sekolah. Dulu tanah kami terus disumbang ke pemerintah. Dijadiin sekolah karena oma saya punya 9 cucu. Sekolahnya jauh banget SD. Jadi ama oma bangun jo sekolah di sini, kongoni sekolah jo di sini. Jadi tanah itu dikasih buat pemerintah untuk bangun sekolah. Nah, saya berpikir kemarin sama manajer Mongol, kan gue Kristen nih, 10% gue udah kasih buat Tuhan. Pajak udah kulakukan. Aku masih punya 12,8% untuk daerah. Nggak akan menjadi miskin kan. Tapi orang kenapa nggak gunakan pemerintah, Ngol? Ya kalau kita mampu, kenapa kita harus selalu berharap kepada ya kan? Ya kita mampu lah. Menyisihkan dari penghasilan kan itu lebih dari cukup. Nggak gembel-gembel banget. Saya merasa tidak mensyukuri karena ada bisikan, Ngol, hidung lu dibedah aja deh. Soalnya di muka lu yang paling kurang bagus tuh hidung. Tapi Mongol mikir lagi. Saya googling nih media sosial nih, saya googling orang pesek di dunia. Ternyata mereka orang-orang yang umurnya panjang, Prof. Karena tidak menghidup Coba cek di Google kalau nggak percaya. Orang tertua di dunia 4-empatnya pesek, Prof. Kenapa? Apa? Irit bernafas. Bukan cuma irit, selektif. Jadi dia kalau ngorok aja kami kayak kejepit, nggak kayak kapal tanpa mas berangkong. Kami kayak, cuman penderitaan kami di hidung pesek tuh doa kami. Ini doa yang didoakan oleh teman-teman pesek di Indonesia adalah nggak boleh ada COVID lagi. Karena kami menderita. Karena di saat hidung mancung tuh cuma dicolok, dicabut, selesai. Kami tuh dicolok, dipelintir. Jadi buat Pak Presiden, Badan Gizi Nasional untuk mensosialisasikan apapun programmu, saya secara pribadi siap membantu. Karena ini sumbangsiku kepada negara. Yang ku dapat adalah bukan uang dari pemerintah, pengakuannya. Karena pas kita nanti meninggal pasti akan dibaca oleh Manado sayang. Riwayat hidup almarhum bernama. Haters itu pasti ada di situ. Pas dia dengar, ternyata Mongol mitra pemerintah. Memang hebat dia. Aduh. Jadi niatnya udah panjang. Karena yang kita cari is no about money, tapi pengakuan bahwa ternyata gua menjadi warga negara yang memang turut serta
sebagaimana undang-undang awal bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gue ikut terlibat. Ini putra daerah yang oke banget loh. Ini tahun berapa jadi oke gubernur banget, nanti? oke. Enggak, saya tidak punya ambisi untuk menjadi kepala daerah, anggota. No. Enggak. Karena saya selalu bilang sama mama saya mampu ngangkat 10, saya tidak akan mengangkat 20. Oh, keren. Karena kalau saya jadi bupati di kampung, pasti saya akan korupsi, sayang. Loh, udah dipastikan dari Dipastikan, sekarang. karena semua pasti akan ngaku saudara, bos. Lu pas pelantikan itu semua dari nanti umat ding kita Ron bersaudara. Hilang 5 juta, OTT KPK. Mendingan tetap jadi seniman, berkarya untuk negara, hasilnya ada, tapi gua nggak bermasalah dengan hukum. Back on track. Oh, gue mah pinginnya meninggalnya bagus, Baik, tidak di dalam gitu. Benar. Tapi kalau ada yang mau nyalon putra daerah, gue Ya, dorong. silakan. Ya ayo, Ya, gue akan saya bantu dukung. promo. Lu nggak usah bayar gue ikut kampanye, nggak perlu. Yang karena buat gue kalau gue mendukung orang itu memang orangnya track recordnya baik, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, Ya, kan, ya, sama benar. juga dengan pemerintah. Ya. Pak Prabowo saat ini melakukan yang namanya efisiensi anggaran. Ya. Otomatis anggarannya diefisiensi buat apa? Ya buat masyarakat. Salah satunya pemenuhan untuk memberi MBG. makan gratis. Ya. Nah kalau efisiensi anggaran terus harus ngambil orang untuk ikut promo harus bayar, nggak efisiensi itu. Iya. Iya. Oke. Tapi gini, kita balik lagi ke Pak Omar. Tadi Ya. belum clear gitu ya masalah media mana yang paling efektif agar pesan untuk MBG ini secara edukasi dan juga sosialisasi yang dikemas dengan cara hiburan itu masuk ke dalam masyarakat, tengah masyarakat. Media mana? Apakah tadi saya sempat mengatakan kan belum terjawab nih apakah TV, radio dan lain-lain tapi tadi Bang Mongol mengatakan kali ini TikTok yang paling bisa mengangkat. Betul. Tapi kalau dari segi Pak Omar sendiri, media mana? Iya, yang sekarang memang TikTok. Iya. Tapi harus dilihat kembali lagi bahwa pasar ini luas gitu ya. Iya. Idealnya adalah menggabungkan Betul. media-media itu menjadi satu. Cuman tinggal kita bagi porsinya aja di mana semua kedapatan. Dengan demikian baru bisa kita bilang efektif. Jadi nggak bisa satu media kita bilang efektif. Nah. Meskipun tadi Mongol bilang TikTok. Betul. Tapi kenyataannya tidak begitu gitu. Betul. Ada sekian persen lagi. Karena kan kita pengen nih Indonesia emas nih tercapai. Iya. Betul. Kita pengen sampai ke situ. Betul. Iya. Nah, itu. Maka harus digunakan itu. Dan Badan Gizi Nasional ini juga targetnya kan kalau kita lihat ada ibu-ibu hamil, Iya, gitu jadi kan, nggak juga anak-anak kan tadi hanya kita ngomong, anak-anak anak-anak, semuanya. ya. Nah ini kan pasti kan banyak elemen yang harus bergabung untuk semua pesannya sampai ke mereka. Iya, betul. Nah, terkait dengan tadi soal bagaimana ini disampaikan, dikemas dalam bentuk humor. Ya. Keberhasilannya kenapa sih kok sampai 60 lebih? Iya. Keberhasilannya itu karena humor itu menyenangkan. Betul. Membuat orang tertarik. Betul. Kalau orang tertarik, pasti dia punya perhatian. Betul. Konsekuensi dari perhatian adalah dia memahami. Iya. Kelanjutan dari memahami adalah dia melaksanakan apa yang kita pengenin. Betul. Jadi tadi terwujudnya motif komunikasi. Betul. Nah, jadi nggak bisa tuh sepotong-sepotong gitu ya, nggak bisa sepotong-sepotong. Harus bersama-sama. Kemudian bagaimana ini disampaikan dengan cara yang baik. Iya. Jangan juga humornya salah menyampaikan. Ah itu bahaya tuh. Iya. Nah, hati-hati tuh, Pak. Betul. Iya. Nah, kemudian jadi pesannya hilang. Betul. Iya. Betul. Nah, orang nggak dapet nih apanya, MBG-nya nggak dapet nih. betul. Iya, iya. Betul. Tapi syukur tadi, bagaimana? Sekarang gua nanya nih, Iya. gimana Ngol kita ngejaga itu? Karena lu tetap kudu lucu kan? Iya. Betul. Menjaga itu pesannya sampai dan tidak hanya sesaat aja. Iya. Tapi jangan lupa dulu media TVRI itu tuh setiap hari tuh pasti mungkin ya angkatan Mongol pasti denger tuh nasi putih terhidang di meja kita santap tiap hari beraneka ragam hasil bumi dari manakah asalnya dari sawah dan ladang di sana petanilah penanamnya itu lagu yang selalu ada setiap Diulang-ulang. jadi kayak mengajarkan kita bahwa makanan ini dari petani, ini dari sawah ini. Jadi kayak kita diajarkan untuk mencintai negara, mencintai RI ini. Karena kita harus mensyukuri, bahkan ada lagu buat makan ikan. Iya. Jadi jujur ya, dulu ketoprak. Ketoprak juga menyampaikan program pemerintah dulu. Terus baru lu lagu. Iya. Kalau sekarang kan kita lagu kehilangan.
Karena udah lebih ya kita nggak bisa melarang. Itu udah masing-masing punya kemauan. Tapi kita jangan lupa kayak dulu nih lagu sekolah nih almarhumah Puput Novel. Iya. Tuh 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang anak-anak kita nyanyinya bila ku mati kau juga mati. Mohon maaf aja dulu bersepeda sehat sekali. Yeah. Bersepeda senang di hati. Yeah. Jadi ada lagu khusus anak kecil. Nah, program MBG ini kan bukan cuma buat anak kecil, buat orang tua, ibu hamil. Itu sasarannya termasuk kepada para lansia. Yeah. Kenapa? Karena mereka juga sama warga negara Indonesia. Apalagi dulu ya mohon maaf nih. Jakarta enak, ada dokter kandungan. Iya. Kita mau USG. Iya. Bayar bisa. Kampung Pak, kagak ada. Jadi gimana? Cuma dipencet-pencet sama bidannya. Ini dari pengalaman saya, ini kayaknya anaknya cowok Pak. Ya, anak kucing dong. Emang begitu. Dulu mohon maaf, emang ada dok bidan. Dulu kan mantri dan dukun beranak. Tapi mereka yang mereka lakukan adalah begini. Harus makan sayur katuk. Ya. Harus bikin timun suri atau timun yang biasa terus dipotong-potong ditaruhin air sama air kelapa. iya gitu Ya. buat anaknya sehat. Ya. Terus pas udah lahir ada tuh kartu menuju KMS yang ada angka-angkanya, kita bawa timbang. Sampai di sana orang tuanya dikasih susu, anak kecilnya dikasih vitamin, dicacar atau apapun. Dan itu sekarang dilakukan oleh negara. Bukan negara nggak lagi melakukan. Dilakukan lagi tapi udah lebih ada peningkatannya. Ternyata udah ada ininya. Dulu kita harus cari daun katuk. Sekarang udah ada dalam bentuk pil. Berarti kan nice juga. Nah sasarannya udah tepat. Tinggal bagaimana caranya kita menjadi warga negara mensyukuri. Nggak usah lagi protes. Ini duit APBD. Udah tinggal terima aja. Udah tinggal terima makanannya juga sehat. Emang lu dikasih bungkil kalau bahasa Manado. Lu dikasih makanannya sehat. Tinggal mensyukuri. Terus yang kedua adalah itu tadi. Pemerintah ini udah luar biasa berjuang untuk negara kita. Orang bilang tapi kan ngol Indonesia begini. Nggak maju-maju. Kalau kita maju ngegeser Amerika Pak. Kita berat sendiri. Bingung sendiri kita. Bisa. Udah di sinilah bangsa kita dan pemerataan juga berlaku loh cantik. Mohon maaf. Kalau dibilang tidak ada enggak lah Tuhan kita terlalu pasti ada lah. Terlalu apatis sama pemerintah. Enggak boleh begitu Pak. Presiden bersama semua kementerian, semua badan, semua departemen berjuang loh. Saya sebagai orang Sanger yang dulu ya ampun Tuhan. Sekarang kita udah bisa ada terigu yang dibilang tuh 99% gandum. Di dulu mah kita numbuk singkong Pak. Buat bikin kue belapis. Itu sampai kue di kampung Mongol tuh kalau Oma Mongol nih ada ibadah di rumah, kue favoritnya tuh kue lapis. Itu tebelnya segini. Tebel banget. Sekarang saya tahu cuma segini loh. Begini Pak. Waduh. Lu tahu nggak kenapa dia tebel begitu? Karena kalau orang banyak datang tinggal dibuka. Nah jadi tetap kue lapis. Iya tetap kue lapis. Kalau bahasa kami di kampung kukis bendera. Karena kan warnanya hijau, merah, coklat gitu kayak bendera. Nah, cuman kita balik lagi adalah begini. Teman-teman semua di negara ini mensyukuri itu lebih indah. Nggak boleh bersungut-sungut karena 7 agama melarang kita bersungut. Karena orang yang bersungut orang yang tidak mensyukuri. Kurang terus hidupnya. Kurang terus padahal semua udah ada. Lu mau ngapain? Kita nih anak Jakarta. Mau nongkrong bisa di mana? Ada di mana aja. Jembatan, gas. Yang penting niat lu nongkrong bukan buat terjun bebas. Lampu merah juga gas. Lampu merah bisa. Lu bisa belajar kenapa dia merah harus jalan. Berhenti ya. Dia kan bisa belajar dari situ. Tapi yang penting media sosialnya, media komunikasinya, pemerintah kalau bisa bekerja sama lah dengan media-media yang punya fanbase besar. Saya punya Mongol Lovers Indonesia. Iya kan? Iya, promo lah. Promo ya kan masuk segala. Lu tak lihat nonton harinya yang merah putih. Indonesia banget ini. Saya manggung di luar negeri, mohon maaf, artis yang lain manggung di luar negeri, mungkin dia ngebanggain luar negeri. Tapi saya manggung di Cina, di Eropa, di Amerika, di Afrika.
apalagi Asia, saya selalu banggain Indonesia. Pakai baju warna merah. Karena gue orang Indonesia, Pak. Yes. Gue bahkan kemarin sempat stand up di depan Pak Gibran. Apa kerennya Amerika? Sarapan gak ada bubur ayam, gak ada kue tiaw goreng. Yeah. Di Amerika cuma telur yang dioseng-oseng begitu, sama kentang. Yeah. Terus kita bayar hotel 2 juta. Dia langsung bilang, udah begitu urinoirnya nggak ramah orang pendek. Kita mau pipis, ya Allah dia di atas sini. Gue sampai bilang, ini masa gue pipis di botol sih, kan nggak lucu. Masa pipis lompat-lompat, tapi coba kita negara kita. Coba kita jujur aja. Bali. Yeah. Bandaranya dibenerin, buat orang bule toiletnya ditinggiin, buat orang Asia. Jadi masih begini, Ada pemerintah tetap hadir loh. Yeah. Nah apalagi program dari Badan Gizi, sasaran buat anak sekolah, buat adik-adik yang nonton termasuk masih dari SD, SMP, SMA. Dek, syukuri makanan yang ada. Karena ini untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Benar. Kalau kita sehat, kita kuat bisa jadi paskibraka, kita bisa jadi anggota TNI Polri, tapi gue pengennya jadi YouTuber, Bang. Ya kan YouTuber juga harus pinter juga. Tapi kan lu mau nyari 4.000 sama 1.000. Tapi kalau kau masuk TNI Polri, jenjangnya ada, pride-nya ada. Lu kalau lu mau masuk untuk mendapatkan 4.000 dan 1.000, lu butuh lari telanjang. Oke. Tapi yang paling terakhir, Prof. Media sosial yang paling saat ini dimiliki oleh banyak orang, termasuk anak kecil, adalah TikTok. TikTok itu semua anak-anak di Indonesia tuh punya TikTok. Karena di TikTok itu dapat duitnya, adong hepengnya kalau bahasa Batak. Karena hepeng mengatur negarawan. Gas, horas. Gimana, Prof? Kalau menurut Profesor, sebagai seorang profesor yang ahli di bidang pakar komunikasi, apa yang harus dilakukan untuk kita ke depannya? Ini semua program yang ada pemerintah, bahkan pemerintah ada program-program ke depan, dapat diterima dengan baik Jadi masyarakat. tadi lagi ulang, kita harus combine. Persoalannya kita hanya berpikir satu pada TikTok, padahal ada yang lain. Karena tadi masyarakat kita luas. Betul. Saya mau balik dulu sebentar bahwa program makan ini bukanlah program yang baru seperti yang Mongol katakan, bahwa pemerintah melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tentu mereka berpikir bagaimana menjadikan masyarakat lebih sehat. Betul. Maka menu-menunya kita mau, udah terima aja dah, ngapa sih? Iya betul. Udah terima. Iya. Udah terima. Tapi tantangan terbesarnya apa menurut Pak Omar? Kalau untuk menggabungkan, karena terkadang ini singkat saja ya, karena banyak yang juga yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menyederhanakan pesan dengan hiburan dan lain, terkadang tuh pesan ilmiahnya hilang, berkurang. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan? Enggak hilang. Bagaimana mengaturnya? Kan persoalan gini, kadang-kadang nih maaf, yang seniman kan merasa lebih hebat dari yang lain. Jamnya aja diambil sama dia gitu. Nah, kita nih udah kebagian yang kecil-kecil. Jangan biarin itu. Jadi kita harus masuk di antara itu. Gitu loh, Ngok. Betul, setuju. Karena ini merasa setengah dewa dia. Gitu. Terus kita, dianya ke siapa nih? nih dia. Dianya langsung. Ini dia. Ya. Kan gitu kan. Tapi Prof, ada juga yang perlu kita ketahui. Daerah luar Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, kita hanya kayak Sanger. Sinyal handphone masih 3G. Jadi kalau kita menggunakan media sosial kayak Mongol nih, Oma Mongol, saya dikirimin SMS masuk, Oma sakit. Tapi SMS keduanya masuk langsung Oma udah meninggal. Astagfirullah. Dalam kondisi cuma selisih 2 menit. Kenapa? Karena yang ngirim 3G, kita udah 5G. Nah, yang paling keren sebenarnya ada solusinya. Waktu itu kementerian dipimpin oleh almarhum Pak Harmoko. Ada mobil toa yang keliling. Apa namanya, Pak? Iya, yang mobil yang pada warga masyarakat ada pemutaran film G30 diumumin. Nah, kalau bisa hal tersebut dilakukan lagi, bukannya udah ada mobilnya, dikirimlah ke daerah-daerah luar. Jadi ada program apapun kita masih bisa dapat gitu. Dan mohon maaf untuk kalau dibilang, kan tadi Mongol sempat baca di Google di jalan dari Bandung, ada banyak yang melakukan penolakan terhadap program makan gratis ini. Mongol pas lihat kota besar yang nolak.
Ya iyalah orang biasa OKK Bento. Iya Iya kan? benar, Hanya benar, kota benar. besar loh. Iya. Tapi kan bukan berarti program ini gagal. Gagal. Tidak, di Sangir program ini justru menjadi salah satu program yang anak-anak sekolah tuh bahkan dari masih, mohon maaf, daerah Mongol tuh nggak ada PAUD, adanya langsung TK. Itu mereka ngantri sambil, oh Tuhan Yesus dapat Terima makanan, kasih, oh Tuhan dapat nasi, Iya. orang mungkin dia cuma makan ubi di rumah, dia mungkin makan sagu, sekarang ada nasi, kok kasih yang ada pisang di dalam Kak. Jadi kasih yang orang senang sekali, no. Tuh. Iya. Berarti kan di daerah program ini berhasil. Sejujurnya juga kalau boleh dibilang skala, se-Indonesia ini programnya berhasil. Yang protes kan hanya yang kota besar, Benar, yang bisa benar. beli Louis Vuitton. Oh, iya benar. Ya Jadi kan? intinya adalah sebenarnya gini, kesuksesan sebuah program itu harus membutuhkan pihak-pihak lain gitu ya. Betul. Apalagi Iya. kalau kita Kerjasama. kerjasama dari pihak lain. Dan kedua narasumber saya kali ini Bang Mongol dan juga Pak Omar juga mengatakan tadi, kalau media hiburan itu media, baik itu media sosial ataupun TV, radio, sebenarnya semuanya itu bekerja dengan baik. Iya, Tinggal betul. targetnya siapa, Betul. kemasannya seperti Betul. apa, harus kerjasama dengan konten kreator Betul, kah, setuju. dengan pemerintah Betul. gimana, dengan ini Ahli gizi. ahli gizi juga Betul. harus. Itu kayak programnya Dirjen Pajak, Ya. yang untuk pajak menggunakan agama Kristen, Ya. ke agama Islam sasarannya Ya. seperti apa. Jadi sebenarnya kolaborasi aja. Let's Iya, go. Iya. Jadi bisa Mongol merubah siap. perilaku mereka lebih positif lagi gitu Oke, ya. Mol, tolong lu berangkat ke Indonesia Timur. Ayo Pak. Ya. Saya sekarang pekerjaannya sebulan cukup 4 show, gua udah hidup. Wah, lagi. Sisanya gua ayo. Karena gua nggak punya ambisi politik, jadi nggak ada apa program atau sesuatu yang tersembunyi. No, iya. gue pingin jadi warga Iya. negara aja. Kenapa mau fokus Indonesia Timur? Karena satu bahasa. Yes, ya. Iya kan? Jadi gua mau ke Palu, ke Papua, kemana? Ayo. Gue Ya. siap membantu pemerintah untuk menjadi mitra bersama. Nah, intinya dari itu pemerintah, jadi Bang Mongol ini siap untuk membantu pemerintah mengedukasi dan juga mensosialisasi program-program. Iya, tinggal pembelajarannya kita tanya sama Prof. Prof, Iya. kalau konsep segini menurut Prof pas nggak? Nyampe Iya. nggak ke sasarannya? Iya. Ada para ahli yang boleh kita ajak share Bener. together. Kalau pemerintah juga butuh MC-nya juga ada saya. Ya. Kan? Iya kan? Ya. Semua masuk Ya. kan, Bang? Masuk, Bisa, Pak. Bang. Masuk. Jadi pada saat kita Iya. tur bertiga, Nah, Bang. jadi kan badan gizi Iya, tinggal iya, mengundang iya. siapa? Siapa? Pakar, Pakarnya. komunikasi, Bener. undang dokter ahli gizi. Pak Omar Iya, Arifin. ada dokter. Terus eksekutornya kita. MC-nya? Ya lu. Oh iya. Masuk. Tapi kan efisiensi. Nggak bisa gitu. Saya kan tadi abang 99% Oh, iya, mau iya, bang. iya, nggak Saya juga 90% mau bang. Soalnya ya kalau begitu gua 80% deh. Soalnya masih ada cincin di pegadaian belum tebus. Oke baik. Nah, jadi ini kalau kita ngobrol kayak gini tuh seru banget. Jadi intinya adalah kita tadi sudah sepakat bahwa memang media edukasi dan juga sosialisasi MBG ini memang lebih efektif kalau Betul. dengan media hiburan. Betul. Tapi media hiburan itu tidak bisa bekerja sendiri juga. Harus kerja berkolaborasi sama. bahasanya. Yes. Kolaborasi Lu, dengan lu, berbagai lu. pihak. Oh iya. Oke, jadi ada Bang Mongol di sini bisa kolaborasi, ada Pak Profesor boleh jadi. Omar Andi Beliau juga. ini bisa jadi mentor kita untuk Yes. mengeksekusi di lapangan. Ya. Karena eksekutornya kalau kita dapat pembelajarannya, edukasinya dapat, eksekusinya dapat, Yes. 100% pasti pesannya tercapai. juga dapat. Cakep. Intinya adalah dari perbincangan kita, jangan lupa bersyukur. Betul. Ya, Dan jangan yang lupa bersyukur. Dan yang paling penting adalah buat teman-teman semuanya, Anda yang menjadi penonton YouTube ini, jangan hanya jadi viewer. Yes. Tapi jadilah keluarga dengan cara Anda menjadi subscriber. Baiklah, Pak Omar dan juga Bang Mongol, sebelum kita berpisah gitu, sebelum menutup podcast ini, ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat yang menonton saat ini? Oke. Ini kan kita udah ngobrol nih. Iya. Terakhir kita ngomong kolaborasi. Kolaborasi yang saya pengen ini Iya. dari masyarakat. Teman-teman kan udah denger nih. Sampaikan ini Iya. kepada teman-teman yang lain bahwa Indonesia punya program yang luar biasa. Kita akan capai Indonesia Emas Iya. di tahun 2030. Baik. Amin. Amin. Bang Mongol? Closing statement dari Mongol adalah di saat kita menghadapi segala sesuatu dengan indah, gue yakin mindset kita dirubah, dibuka,
maka eksekusinya akan berjalan sempurna. Jadi dukung terus program pemerintah, karena itu dari pemerintah untuk kita dan kita untuk pemerintah. Saya Mongol. Wah, gemes banget. Oke, Makasih ya. Baiklah, terima kasih Pak Omar, terima kasih Oke, Bang terima Mol sudah kasih hadir kembali. di podcast Gemes kali ini, podcast Gemes Generasi Emas Generasi Sehat, dan ikuti terus podcast kami di channel YouTube dan media sosial kami. Tentunya terus saksikan podcast Gemes Generasi Emas Generasi Sehat, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Akhir kata, saya Permatasari Hara pamit, sampai jumpa dan salam Gemes.